Halo, halo guys. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sesi live streaming bersama BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar, Yes. Yang mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Bang. Betul. Dari viewers sekalian, sahabat-sahabat sehat sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sekalian bingung nih, BPJS itu apa, KIS itu apa, Mobile JKN itu apa gitu ya Bang. JKN itu apa gitu. Jadi sebelum itu mungkin kami mau mengucapkan berbelasungkawa Betul kepada Teman-teman teman-teman kita yang berada di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat yang terdampak bencana ya, bencana banjir, longsor, gempa dan yang lain yang menyebabkan jadi terdampak untuk beraktivitas kembali seperti biasa. Mudah-mudahan segera cepat berlalu dan semoga lekas pulih ya. lekas pulih. Yes. Oke. Ini sambil kita lihat dulu ya, udah ada yang join atau belum ini? Ya. Kalau misalnya teman-teman sudah join, bantu share ke teman-teman yang lain, teman-teman kalian yang lain untuk supaya bisa tahu info-info apa aja yang bakal kita share ya di sini, dan kami juga akan bacain kolom-kolom komentar ya. Yes, benar Bang. Kolom komentar nanti akan kita bantu jawab di sini ya, oke? Yes. Langsung tanya-tanyain aja teman-teman. Langsung di layar, langsung ditanya-tanyain apa-apa yang pengen kalian tanyain seputar JKN, KIS dan BPJS Kesehatan. Oke. Barang peserta jawab semua. Jawab semua. Yes. Mungkin ada pertanyaan pertama nih Bang, dari Bang Kun. Bang, syarat perpanjangan rujukan rumah sakit apa Bang? Nah, dia kan rujukannya berlaku 90 hari ya. Kalau misalnya sudah berlaku 90 hari, nanti silakan datang ke FKTP awal ya untuk dilakukan perpanjangan rujukannya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya perpanjangan rujukan itu kembali ke FKTP yang merujuk sebelumnya. Betul. Bang. Dalam jangka waktu dia 3 bulan atau 90 hari ya. Benar. Selanjutnya nih Bang, ada sapaan dari Bang Zan 14. Selamat sore Pak. Selamat sore Bang. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang dari KRA. Pak mau tanya dong. Tanya aja Bang. Kak, nggak apa-apa. Tanyain aja apapun tentang mobile BKN, apapun pertanyaan tentang mobile BPJS Kesehatan, nanti kita bantu jawab ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, kita akan ada perubahan ini ya. Yes. Untuk yang live session ya. Untuk khusus bulan Desember ini kita akan melakukan live 3 kali dalam seminggu. 3 kali teman-teman. Ya, Senin, Kamis, Jumat atau Senin, Rabu, Kamis. Yes. Untuk waktunya nanti kami infokan di live BPJS Kesehatan ini ya. Biar nggak ketinggalan, follow aja dulu teman-teman. Biar nanti kalau misalnya kami ada sesi live lagi dan ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung join tuh. Nanti masuk notif, kalian masuk dan langsung tanyain pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Oke? Oke, ini dari pertanyaan ini. Yes, halo Pak. Dari Kak Fitri Syafira Sijaba. Yeah. Halo, mau tanya kalau suami istri ASN apakah wajib punya masing-masing BPJS? Betul Kak? Betul. Jadi itu memang diatur oleh Perpres ya, Perpres Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, yang mana dia apabila suami dan istri masing-masing bekerja, maka dia akan ditanggung oleh masing-masing satuan kerjanya. Dalam hal ini kakak ASN ya, gitu. Jadi wajib ditanggung di masing-masing satker. Oke Kak? Ya. Nah, tapi ada juga nih kadang pertanyaan. Tapi kalau suami saya kelas 1, saya kelas 2, itu gimana itu? Kami sama-sama kerja, saya mau dapat kelas 1 juga bisa nggak? Bisa sekali teman-teman. Jadi tinggal melapor ke BPJS Kesehatan supaya yang kelas 2 tadi akan dilingkan ke suami atau istrinya yang mendapat layanan kelas 1, maka nanti saat kawanginat nanti akan mendapatkan hak kelas rawat yang sama. Gitu ya. Berarti nggak perlu takut ya Bang? Iya. Karena udah kelas 2 nih, nanti gimana ya caranya gitu? Ya, Nggak harus ribet. ya. Nanti tinggal datang ke BPJS Kesehatan, dilaporkan dan mengikuti kelas yang paling tinggi di kakak tersebut gitu ya Bang?
Sip gitu. Yes. Dari kun, nggak bakal dipersulit kan bang, biasanya pas ke satunya rese. Ya. Nggak aman. Nggak Kalau aman, memang dia memang membutuhkan itu perpanjangan rujukan Ya. dan sudah masa berlakunya sudah habis, Yes. bisa nanti diperpanjang. Kalau memang misalnya ada mengalami kendala, bisa melapor ke BPJS Kesehatan. Ya Yes. kita tidak lanjuti ya. Kalau misalnya posisinya lagi di FKLTL mungkin bang, Ya, jadi FKLTL. dia ada yang namanya BPJS 1. Betul, BPJS 1 itu BPJS yang membantu. Benar, nanti tinggal hubungi aja, nanti dibantu follow up lah bersama teman-teman BPJS 1 itu tadi. Yes. Oke bang, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Yanti 0407. Oke. Kak, kan aku punya BPJS, Hmm. tapi nggak punya kartunya, tapi ada mobile TKN, itu bisa kah untuk berobat? Bisa banget. Bisa banget, Bisa bro. banget. Karena di mobile Yes. JKN itu ada fitur yang namanya kartu digital. Jadi kakak nanti tinggal ngasih tunjuk aja kartu digitalnya ke FKTP, ke kakak berobat ya. Di Ya. klinik puskesmas kakak terdaftar, nanti akan langsung dilayani. Kalaupun nggak melalui mobile JKN, bisa juga menunjukkan KTP aja kak. Ya. Gitu. Karena kita sudah sinkron datanya dengan Disduk Capil. Yes. Jadi nggak perlu khawatir kak. Karena kita memang dari BPJS Kesehatan sendiri sudah tidak mencetak kartu lagi. Iya, udah serba simple semua. Ya, semua Dengan KTP udah bisa ya kan bang? Betul sekali. Iya. Terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Nur Dafal. Dava. Kak, adikku punya BPJS, tapi nama dan tempat tanggal lahirnya beda. Gimana ya? Pas didaftar ke JKN, aku belum terdaftar. Oke, jadi gini kak, kalau misalnya ada data yang tidak sinkron berdasarkan kartu keluarga, silakan kakak datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk diperbaiki datanya kak. Gitu. Kalau di kantor cabang Pematang Siantar, khususnya di kota Pematang Siantar ini kita punya yang namanya mall pelayanan publik. Jadi nanti kakak bisa langsung datang ke Ramayana di lantai 3. Nanti di situ ada ada kanal untuk BPJS Kesehatannya, ada counter BPJS Kesehatan, ada juga counter untuk Disduk Capil dan instansi-instansi lainnya. Jadi kakak nggak perlu khawatir, bisa langsung ubah datanya di situ, gitu ya. Kalau untuk jam kerjanya di Mall Pelayanan Publik Ramayana itu mulai buka dari jam 9. Oke, itu ya kak ya. Ya. Mudah-mudahan menjawab kak. Terjawab Kak Nur Dava. Waduh, kencang nih bang pertanyaan pada sore ini Iya. bang. Kayaknya teman-teman pada antusias nih bang. Gak apa-apa, kita akan ada hadir 1 jam ke depan ya. Ya. Jadi kalau misalnya pun 1 jam ini sudah selesai, kita akan 3 kali dalam 1 Iya. minggu ini untuk live, gitu ya. Kita akan rajin ketemu sama kalian teman-teman. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak HNABDLH gitu lah ya. Oke. Aktifin sementara untuk buat SKCK bisa nggak kak? Aktifin sementara. Aktifin sementara. Dia sistem di BPJS Kesehatan tidak ada diaktifkan sementara Ya. kak. Jadi kalau misalnya kakak mau mengurus SKCK, nanti silakan melakukan pendaftaran di BPJS Kesehatan. Nanti kalaupun status kartunya belum aktif, nanti akan diberikan virtual account kak. Nah, jadi dari virtual account itu kakak juga bisa sudah langsung mendaftar untuk SKCK, bukti bahwasannya kakak sudah mendaftar BPJS Kesehatan. Iya. Oke kak ya. Terjawab ya Kak HNABLDH. Ya. Ini ada dari Real Madrid nih. Real Assalamualaikum bang, ini daerah mana? Bang, kita dari kantor cabang Pematang Siantar. Jadi kantor cabang Pematang Siantar itu membawahi BPJS-nya di kantor cabang Pematang Siantar, ada di kota Simalungun. ya Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Gitu ya bang. Oke, terjawab ya bang. Oke. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan nih bang dari Kak Real Madrid lagi nih bang. Real Madrid. Iya, bang, saya mau tanya, kalau mau bikin BPJS, anak saya bagaimana caranya karena pindah dari Jakarta? Oke. Oke. Nah, kalau mendaftar BPJS Kesehatan itu sekarang sudah sangat mudah ya. Ya. Jadi bisa melalui mobile aja, bisa melalui mobile JKN, Mobile CKN. bisa melalui Pandawa yang ada di atas ini. Pandawa itu 0811 8165 165. Jadi abang tinggal daftar aja, nanti akan dibantu untuk administrasinya dari WhatsApp tadi 0811 8165 165. Atau kalau misalnya abang non tatap muka mau yang tatap muka, langsung bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat di mana abang tinggal, atau bisa juga dengan mall pelayanan publik tadi, bisa juga dengan BPJS keliling bang. Jadi BPJS keliling itu kita ada namanya mobil BPJS keliling
Jadi nanti itu akan berkeliling ke kelurahan, ke desa-desa tempat abang tinggal gitu. Iya. Itu ya bang ya? Terjawab ya bang. Bang Real Madrid tadi ya. Iya. Kalau Barcelona. Iya. Lawan tuh. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan juga dari Kak Papa Lovation. Oke. Kak, cara pindah vaskes ke daerah lain caranya gimana? Gampang. Gampang banget. Gampang sekali. Gampang. Itu tinggal klik di mobile JKN aja, nanti bisa ada info perubahan data peserta. Nanti kakak bisa melakukan perubahan fasilitas kesehatan. Bisa itu puskesmas, klinik tempat kakak terdaftar. Itu untuk segmen mandiri ya kak ya. Jadi kalau misalnya untuk segmen yang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, kakak diperkenankan untuk merubah vaskes di puskesmas. Gitu ya kak ya. Nah, Caranya dari mobile JKN aja. Mobile JKN. Nah, nanti akan berlaku di bulan berikutnya. Kalau mau pindah lagi bisa banget deh. Bisa banget. Tapi kita nunggu 3 bulan 3 bulan dulu. sejak dia didaftarkan ya. yes benar. Oke, terjawab ya kak ya. Kakak Papa Lovation. Oke, selanjutnya nih Ada pertanyaan. dari privacy nih. Privacy. Privacy sama dari Infinity. Oke. Kak Infolocker. Infolocker. Oke teman-teman, Infolocker itu bisa langsung kita teman-teman cek aja di website BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id. Nanti di situ ada menu karir. Yes. Ya, atau juga sering-sering cek di untuk di Instagramnya @bpjs Kesehatan_RI. Jadi nanti di situ akan ada info lowongan pekerjaan. Oke. Lowongan update terbaru ya. Betul. Nah, yang sekarang dia kan yang terbuka itu untuk pegawai administrasi tidak Tidak tetap. tetap. Nah, itu lowongan kerjanya terbuka setiap saat. Nanti ketika ada kebutuhan dan sesuai dengan kualifikasi teman-teman, maka akan dipanggil. Ya. Jadi ada atau tidak adanya loker itu dia tetap dibuka. Diupload aja tuh. Diupload aja, iya. Jadi nanti kebutuhannya nanti apabila memang sudah sesuai, nanti pasti akan dilakukan checking lagi Iya. dari BPJS Kesehatannya. Gitu ya. Tinggal dicek-cek aja ya teman-teman. Yes. Yang penting lamar aja dulu gitu. Iya. Semua gratis ya, nggak ada dipungut biaya, nggak ada biaya transport, nggak ada biaya apa-apa gitu. Yes. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan tapi meminta biaya transport dan lain-lain, biaya yang lain-lain itu udah dipastikan hoax ya. Hoax itu dari dipastikan Hoax. bukan dari pihak BPJS Yes. Kesehatan. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan juga dari Kak Arta Pasaribu. Oke. Kak, kalau BPJS kelas 3 kategori PBPU BP pemerintah, kenapa nggak bisa pindah beda kota ya? Oke, izin Kak menjawab ya. Kalau kelas 3 PBPU BP pemerintah itu kan adalah pekerja bukan penerima upah yang ditanggung oleh pemerintah daerah setempat Kak, berdasarkan anggaran dari pemerintah daerah gitu. Tapi kalau misalnya kakak dalam kondisi sedang berkunjung gitu, itu diberikan maksimal 3 kali dalam waktu 1 bulan untuk mengakses layanan kesehatan. Tapi kakak nanti sampaikan kepada vaskesnya bahwasannya ini kebetulan kami sedang berkunjung dan sedang membutuhkan layanan kesehatan gitu. Tapi untuk vaskes awalnya tetap di daerah tempat kakak didaftarkan oleh pemerintah kakak ya. Oke kak, menjawab ya kak. Jawab ya kakak. Dari Real Madrid. Real Madrid lagi bang. Makasih ya bang atas informasinya, semoga sehat terus ya bang. Amin. Semoga abang juga sehat-sehat ya. Semoga Real Madrid menang terus. Semoga jadi Champion. Ya treble lah. Treble ya, treble. Selanjutnya nih, abang, dari pertanyaan dari Bang L. Oke. Bang, cara ubah jadi peserta mandiri biar dapat program rehab gimana bang? Sebenarnya untuk program rehab itu kan dia rencana pembayaran bertahap ya. Ya. Dalam artian ternyata si peserta itu punya tunggakan iuran sebelumnya dan ingin menyicil karena tidak sanggup untuk membayar secara keseluruhan gitu ya. Sebenarnya nggak harus dia peserta mandiri, gitu. Peserta yang dari segmen lain pun bisa dari badan usaha, bisa dari PBI. Apabila memang ada tunggakannya, bisa melakukan cicilan. Rehab itu tadi ya bang? Rehab. Dia ada minimal bulan tunggakannya 3 bulan gitu. Minimal di 3 bulan baru dia bisa menyicil. Iya, mungkin teman-teman bisa ngelakuin simulasinya dulu di Iya. mobile JKN ya, Nanti Bang? di mobile JKN akan ada simulasi apabila memang Bapak atau Ibu dan teman-teman punya tunggakan iuran, nanti daftar aja melalui mobile JKN. Mobile JKN nanti dari mobile JKN-nya nanti akan ada simulasi untuk pembayaran iuran. Iya, nanti dicek aja tuh misalnya mau bayar per 3 bulan berapa, per 4 bulan berapa gitu kan. Iya. Oke, terjawab ya tadi Bang L. Selanjutnya nih Bang,
ada pertanyaan dari Kak Trimelinda. Oke. Pak, cara daftarkan BPJS untuk anak 6 bulan gimana Pak? Cara daftarkan BPJS Untuk anak 6 bulan gimana Pak? Oke. 6 bulan berarti 6 bulan dari kemarin ya? Yes. Bulan berapa tuh berarti? Berarti bulan April. April. Ya, Juni. Bulan Juni. Oke. Jadi kalau misalnya kakak baru mendaftar sekarang BPJS Kesehatan anaknya, gak apa-apa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ya, jadi nanti akan ada virtual account untuk pembayarannya kak. Namun karena kakak daftar tidak di bulan seharusnya si bayi lahir tadi, maka akan dikenakan biaya. Nanti biayanya menggulung kak, biaya iurannya itu akan menggulung sesuai dengan sampai dengan si bayi itu harusnya tadi lahir di bulan berapa. Kalau gitu kan tadi di bulan 6 ya? Bulan 6, jadi menghitung bulan 6 sampai dengan bulan sekarang gitu. Tapi kartunya langsung aktif. Yes, kartu JKN-nya langsung aktif dan bisa langsung digunakan. Oke. Gitu ya Kak Tri, terjawab ya berarti? Jaringan kita yang Enggak apa-apa. Ini kita stop biar karena kencang banget nih Bang. Pertanyaan antusias banget nih teman-teman kita pada sore yang berbahagia ini. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Indri 06. Mbak, Kak kayak atau Pak kayak. Pak, saya aktifin BPJS yang nunggak 14 hari, udah VC juga. Ketua VC itu apa ya? VC. Mbak, saya aktifin BPJS yang nunggu 14 hari. Mungkin udah virtual account-nya udah keluar ya. PA ya. Video call. Oh, dari Pandawa ya. Oke. Mbak, saya aktifin BPJS yang nunggu 14 hari sudah video call juga, berarti tinggal nunggu 14 hari. Betul? Ya, benar. Kan nanti di situ ada tanggal pembayaran yang nanti bisa dilakukan pembayaran di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Iya. 14 hari dari masa pembayaran. Baru nanti bisa dilakukan pembayaran dan kartunya akan aktif. Benar berarti ya Kak Indri, ditunggu aja berarti 14 hari. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak BBQ 0790. Barbecue. Iya, BBQ ya, di lapar. Apakah semua BPJS Mandiri berubah jadi PBI pemerintah Kak Bang? Apakah semua BPJS Mandiri berubah dari PBI pemerintah? Enggak sih Kak. Enggak, itu harus diajukan dulu ya Iya. Bang. Kalau yang dia PBI, apalagi yang dia ditanggung oleh pemerintah pusat, itu kan nanti akan didata. Nah, yang mendata nanti dari Kemensos, itu nanti akan masuk dia dari data, ya di data DTSN. Di DTSN itu nanti dilihat mana yang diprioritaskan untuk masuk, memang dia masuk ke kategori penerima bantuan iuran gitu. Tapi kalau tidak, dia akan kalau memang sudah terdaftar mandiri dan masuk dalam kategori mampu, dia akan tetap mandiri gitu. Terjawab ya tadi Kakak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Rizky nih Bang. Rujukan berlaku berapa lama Kak? 90 hari. 90 hari. Oke. Pertanyaan selanjutnya Fitrianti dari 4746. Yes. Pak, benar nggak? Katanya ada pemutihan iuran BPJS yang enggak. Iya. Oke. Teman-teman, ini kami jelaskan ya. BPJS Kesehatan dalam hal ini sangat mendukung pemerintah dalam hal menyelenggarakan program JKNIS. Untuk pemutihan dari BPJS Kesehatan itu juga masih menunggu regulasi dari pemerintah gitu. Jadi regulasinya ini belum keluar untuk mengatur teknis untuk terkait pemutihan itu tadi. Jadi kita sama-sama masih menunggu nih teknisnya ini gimana gitu ya. Jadi ditunggu aja teman-teman ya. Kita doakan aja semoga cepat keluar regulasinya. Oke. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Late dulu ya. Kak mau tanya, kalau bayi baru lahir, cara buat BPJS-nya gimana? Sama kayak kita buat BPJS yang biasa. Ya. Datang aja ke kantor. Kalau misalnya bayi baru lahir ya, bayi baru lahir. Nah kalau memang misalnya dari rumah sakit nanti bisa langsung didaftarkan. Iya, biasanya dibantu. Betul, nanti dibantu. Iya. Jadi kalau memang belum punya nama, nanti belum terdaftar di kakak, akan didaftarkan atas nama bayi nyonya. Dan itu berlaku 3 bulan kak. Nanti setelah 3 bulan, kalau memang kakaknya sudah ada, langsung diajukan ke BPJS Kesehatan untuk diupdate ya, sesuai dengan nama yang terbaru. Gitu. Jangan lupa dilaporkan ya teman-teman kalau udah ada yes, namanya. Segera dilaporkan, biarpun dia belum lewat 3 bulan, kalau memang sudah ada nama,
langsung aja laporkan ke BPJS Kesehatan. Biar diupdate. Karena kalau dia 3 bulan namanya masih bayi nyonya, kakaknya belum ada, nanti akan dinonaktifkan. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak ASZLID. Lampu ya Kak? Lampu. Bang, di saya BPJS-nya dari pemerintah. Oke. Tapi di JKN ada iurannya 1,3 juta Bang. Oke. Gimana tuh Bang? Oke. Jadi kita jelasin dulu ya, BPJS itu kan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Itu adalah badan yang menyelenggarakannya. Kalau JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional gitu. Jadi ya JKN itu programnya gitu, satu kesatuan. JKN-nya ada iuran. Jadi abang ini udah terdaftar ya di BPJS penerima bantuan iuran. Namun sebelumnya abang pasti sudah pernah mendaftar di segmen PBPU Bang, atau yang kita kenal dengan Mandiri. PBPU itu adalah pekerja bukan penerima upah, yang bayarannya itu dibayarkan sendiri iurannya gitu. Jadi sebelumnya abang sebelum didaftarkan ke pemerintah, bantuan pemerintah tadi, abang sudah punya BPJS yang mandiri dan menunggak Bang gitu. Iya. Nah ini kebetulan abang sudah didaftarkan pemerintah. Tunggakannya itu nggak hilang Bang. Hilang. Cuman memang kartunya masih bisa digunakan. Apabila nanti mau abang misalnya kira-kira ternyata bantuan dari pemerintah nonaktif, maka iurannya nanti yang tunggakan tadi akan muncul kembali ketika abang mau mendaftar sebagai peserta mandiri. Nah, jadi kalau BPJS-nya dilunasi dari sekarang atau misalnya keberatan bisa menggunakan program. Ada Cicilan. program ya Bang? Ada program. Apa itu Pak? Program rencana pembayaran tetap atau rehab gitu. Jadi bisa dicicil ya. Gitu. Apalagi abang ini kan dari penerima bantuan iuran, status kartunya aktif, jadi tidak akan terganggu juga Bang. Iya. Mudah-mudahan sehat terus ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah bertanya. Terima kasih Bang LED. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Kak Gabriela Undururu. Oke. Bang, kalau BPJS yang ditanggung pemerintah masih bisa digunakan juga nggak? Bisa dong, selama status kartunya masih aktif, pasti bisa. Iya. Iya. Nanti kalau misalnya masih ragu, download aja mobil JKN, cek ke status peserta. Iya. Gitu ya kan Bang? Cek status Iya. info peserta. Nanti dia ada, kalau misalnya warnanya hijau di BPJS Kesehatan, itu tandanya status kartunya aktif. Kalau merah dia statusnya sudah nonaktif. Gitu ya. Iya. Terjawab ya tadi Kakak. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari siapa nih Bang? Suci kali ya? Suci. Dari Suci nih Bang. Bang, BPJS aku gratis dari pemerintah. Di kakak kami cuma 2, tapi di JKN ada 5, masuk mantan istri suami. Gimana tuh Bang? Mantan suami dan istri. Mantan istri. Ya, Bang, BPJS aku gratis dari pemerintah, di kakak kami cuma 2, tapi di JKN. Silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan terlebih dahulu ya Kak, untuk kita cek dulu status pesertaannya itu gimana ya. Dilaporkan Oke, Kak. dulu, Ya, silakan. diupdate datanya. Oke, terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Josut. Oke. Bang, alamat saya di Kuningan, tapi jika daftar BPJS di Indramayu bisa nggak ya? Soalnya saya lagi tinggal di sini. Ya, bisa. Bisa banget. Bisa, daftarnya dari Mobile JKN atau Pandawa tuh bisa ya. Silakan daftarkan online aja melalui layanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa di 0811 8165 165. Oke, Catat ya teman-teman. Selanjutnya Abang ada pertanyaan dari Kak Anggi. Oke, Pak, BPJS-nya aktif, tapi ada tunggakan. Ini bisa dipakai Kak? Pak, BPJS-nya aktif tapi ada tunggakan. Berarti ada kemungkinan ini penerima bantuan iuran ya. Iya. Pokoknya selama kartunya statusnya aktif teman-teman, biarpun dia ada tunggakan, apalagi ini yang dari pemerintah biasanya, yang dari pemerintah sudah pasti aktif, tapi dipastikan dulu memang sudah aktif atau nanti takutnya ternyata waktu mau berobat ternyata tidak aktif gitu. Iya. Jadi dipastikan dulu. Gimana cara pastinya Bang? Bisa dari Mobile JKN ya, dari Ya. Pandawa juga bisa gitu, status keberadaannya. Kalau status kartunya aktif bisa digunakan. Oke. Oke, terjawab ya Kak Anggi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Pici. Kak, ada tunggakan BPJS yang sudah dilunasi tapi masih tidak bisa dipakai. Itu kenapa ya? Kak, ada tunggakan BPJS yang sudah dilunasi tapi masih tidak bisa dipakai. Kartunya. Boleh dicek dulu Kak di Mobile JKN status pesertanya itu seperti apa? Apakah statusnya aktif, non aktif atau bagaimana? Nah kalau misalnya Kakak tidak punya
aplikasi mobile JKN bisa dicek melalui Pandawa ataupun datang langsung aja Kak ke kantor BPJS Kesehatan ataupun mau pelayanan publik tadi ya. Iya. Biar dibantu cek dulu jenis pesertaannya sama status pesertaannya tadi ya. Benar, begitu ya kakak abang. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Coba kita tanya dulu. Saya baru daftar BPJS Mandiri dan saya sudah bayar tapi statusnya penangguhan pembayaran. Itu kenapa ya? Bayarnya di tanggal berapa? Iya. Karena bayar bulan ya? Kalau misalnya diangkat di bulan, tunggu di awal bulan dulu berarti. Enggak sih, dia waktunya kan dia 1 sampai 3 kali 24 jam untuk naik dia. Tapi boleh dipastikan dulu, boleh datang ke kantor juga ya Kak ya? Iya. Boleh datang ke kantor Biar BPJS lebih pasti. Kesehatan atau ke BPJS Keliling bisa juga ataupun MPP ya. Mau pelayanan publik biar dipastikan lagi. Dipastikan ya. juga. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Iko nih. Bang, di kartu Vaskes saya berbeda dengan di JKN. Padahal saya tidak pernah mengajukan ubah Vaskes. Gimana? Oke. Nah, boleh diubah aja Kak lagi Kak dari mobile JKN ya. Gitu. Kalau memang tidak pernah ini kartunya dicetak kapan? Karena kan kita di BPJS Kesehatan sudah lama tidak ada cetak kartu Kak gitu. Jadi untuk pastinya Kakak bisa menggunakan KTP ataupun dari mobile JKN tadi kartu digital ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya mengubah Vaskes tadi ya bisa dari dari mobile JKN aja. Ya, misalnya merasa terlalu jauh nih Vaskesnya Ya. bisa ya kan Bang? Bisa gitu. Bisa banget bisa. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Samuan. Wow, Samuan. Pak mau tanya, kalau berobat di beda provinsi pakai BPJS tapi Vaskesnya sudah diganti, apakah bisa? Coba. Pak dari Samuan, Pak kalau mau tanya kalau berobat di beda provinsi pakai BPJS tapi Vaskesnya sudah diganti, apakah bisa? Ya bisa. Bisa banget. Bisa. Apalagi Vaskesnya yang memang dituju kan, ya bisa banget gitu, nggak ada masalah gitu. Terjawab ya Bang Samuan. Oke, kencang banget Kak, bikin BPJS Mandiri online bisa dari Bisa dari Pandawa ya Bisa. teman-teman. Oke. Dari Cece nih, Kak bikin BPJS ya? Itu sama tadi. Sama tadi ya? Iya. Sama kayak Bang Budi tadi. Pak mau tanya daftar BPJS Kesehatan jalannya apa Pak? Dari Kak Indri. Silakan Red. Jadi buatnya itu kalian itu bisa dari datang langsung ke BPJS Kesehatan ya Bang. Bisa juga menggunakan mobile JKN yang di ujung. Bisa juga dari Pandawa dengan nomor 0811 8165 165 gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, Ada nih dari Kak Markiti, Kak Markiti. Kak, emang BPJS sudah mengeluarkan kartu fisik KIS? Betul. benar. Kita tidak mengeluarkan kartu fisik lagi karena semua sudah digital. Iya. Jadi bisa dari mobile JKN ada kartu digital namanya, ya. Atau dari KTP. KTP juga udah ikut ya Bang. Pokoknya udah semua di situ. Iya. KTP mobile JKN. Mobile JKN wajib sih. Iya. Download. Karena di situ fiturnya terlalu banyak. Terlalu banyak manfaat. Terlalu rugi kalau Bisa antrian online, Iya. bisa cek ketersediaan tempat tidur, bahkan fitur screening. Kesehatan. Ya, jadi nggak rugi lah. Orang size-nya juga nggak besar-besar kali di Iya. Android ataupun di iOS. Di-download aja, ya. Fiturnya semua digunakan gratis teman-teman. Cuman perlu email sama nomor handphone, Iya. sama nick ya untuk verifikasinya nanti. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Stitch. Halo Kak, KTP aku di Jakarta tapi mau lahiran di Siantar. Apa harus ganti Vaskes? Ya kalau waktunya masih memungkinkan silakan Kak diganti Vaskes saja Kak gitu. Iya. Gak ada masalah. Yang penting dia akan berlaku di bulan berikutnya Kak. Gitu. Iya. Ya daripada ini kan lebih bagus kan kita langsung ganti aja. Apalagi kalau Kakak stay di Siantar gitu. Jadi ganti aja Kak. Untuk mengantisipasi tadi ya kan Bang? Iya. Betul. Ada update. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak tanda tanya. Iya. Kak, bagaimana cara aktifkan kembali BPJS jika di aplikasi tertulis tidak aktif dan tidak Iya. Tidak ditanggung. Jadi Kakak bisa langsung melakukan pendaftaran, bisa melalui kantor BPJS Kesehatan untuk layanan terbuka, bisa melalui pelayanan publik. Ya, kalau di Pematang Siantar di Ramayana lantai 3. Situ ada kakak-kakak sama abang-abang yang kece yang siap membantu. Mulai dari jam 9 sampai jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Nah, kebetulan
kebetulan kakak-kakaknya baru pulang gitu dari Iya. pelayanan publik. Kalau yang non tatap muka bisa melalui mobile JKN, bisa melalui Pandawa 0811 8165 165. Nanti gampang kok, cuma perlu kakak sama hubungan aja. Iya. Nanti kalau misalnya mau pindah ke segmen yang mandiri atau yang dibayar sendiri itu nanti akan ada 3 kelas deh. Bisa dijelaskan deh kelasnya? 3 kelas. Yang pertama itu kelas 1 yang mana tarifnya itu 150.000, yang kedua kelas 2 dengan tarif 100.000, dan kelas 3 yaitu tarifnya sebenarnya 42.000 tapi mendapat subsidi dari pemerintah 7.000, jadi bayarnya hanya 35.000 saja teman-teman. Tuh, murah kan? Murah banget, mulai dari Orang per bulan. 40.000. Iya. Gitu ya kak ya. Jadi sudah Keren. bisa langsung aja bisa tatap muka, non tatap muka, bebas mau pilih yang mana menggunakan kakak aja. Oke? Iya. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Kak Kimchi. Wah, pasti suka nonton Korea deh. Iya. Kayak kimchi mukbang kita nggak mukbang. Kak, saya mau tanya, ini BPJS orang tua saya, dia lupa bayar. Oke. Jadi kalau bayarnya diangsur bisa nggak? Bisa. Bayar langsung itu dia melalui program rencana pembayaran bertahap. Rehab tadi yang sudah kita jelaskan. Minimal pembayarannya itu 3 bulan kak. 3 bulan. Jadi kalau sudah melewati 3 bulan, sudah bisa langsung melakukan pembayaran secara cicilan ya. Iya, benar. Nanti kakak bisa datang kalau misalnya yang tatap muka tadi bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Karena ada teman-teman telekolekting nanti Iya. membantu untuk pengantaran rehabnya. Kalau misalnya nggak sempat ke kantor bisa melalui Mobile JKN. Jauh ya kak ya? Jawab Kakak. Selanjutnya nih, ada pertanyaan juga dari Kak Signa Maharani. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, waduh. Mana dia? Ini Bang, Untuk Signa BPJS Maharani. bisa bertanya tidak kak? Kak izin, maaf kita dari BPJS Kesehatan kak gitu. Takutnya kalau kita menjawab yang BPJS Ketenagakerjaan salah. Bukan ranah kami. Iya betul. Karena dua instansi yang berbeda. Namanya sama-sama BPJS tapi kita mengurus yang kesehatan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya kak ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Anina anak Banten. Anin anak Banten. Oke, Tiap scan wajah gagal terus, kenapa ya? ini untuk pendaftaran mobil JKN ya kak? Bisa dipastikan kan? Takutnya nanti jaringan atau apa boleh coba dicoba secara berkala ya kak ya. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Anin atas pertanyaan. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Bang Rozan. Bang, apa BPJS Kesehatan sangat ribet saat pihak rumah sakit dan puskesmas meminta klaim pasiennya? Apa BPJS Kesehatan sangat ribet saat pihak rumah sakit atau puskesmas? Izin pak, kalau di meminta klaim, kalau puskesmas dia sistemnya bukan klaim tapi kapitasi bang. Iya. Kalau untuk klaim sejauh ini nggak ada kendala ya bang ya. Iya. Untuk yang BPJS Kesehatan di kantor cabang Pematang Siantar, Semarang untuk Badan Samosir sejauh ini tidak ada kendala bang, Iya. untuk pembayaran klaimnya gitu ya. Mungkin bisa diperjelas bang pertanyaannya kemana arahnya. Oke bang, makasih bang ya. Terima kasih Bang Roza. Mungkin kalau misalnya ada yang penasaran lagi coba ditanya lagi ya Bang. Oke, selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Kak Agus Kuku. Kak, BPJS Mandiri bisa dinonaktifkan nggak? Kalau lewat online gimana caranya? Kak kupu-kupu. Kak Kuku. Mohon izin kak, kalau untuk BPJS Kesehatan itu statusnya tidak bisa dinonaktifkan kecuali persyaratannya meninggal dunia ataupun pindah ke luar negeri. Iya. Gitu ya. Jadi karena kakak kita warga Indonesia, sifatnya wajib ya kak untuk mendaftar di BPJS Kesehatan. Benar. Begitu ya kakak kupu-kupu, semoga menjawab pertanyaannya. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Kak Nedi. Aku hanya tukar paskes, Yes. tapi di kelas ikut tertukar. Sebelum ini kelas 3, sekarang jadi kelas 1. Kenapa ya Pak? Wah itu boleh coba dipastikan, boleh datang ke kantor biar kita pastikan. Nanti takutnya kakak ada kepencet atau bagaimana Iya, coba. takutnya seperti itu. Coba kak nanti dipastikan dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Kak, benar. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Jessica K _1. Oke. Kak, BPJS saya, BPJS BPI, ini kayaknya, BPI. Sedangkan suami saya BPJS PBPU atau PBP, itu apa yang bedanya ya Kak? Ya, izin menjawab Kak Jessica. Jadi BPJS PBI itu kalau statusnya di mobile JKN
Apalagi dia mungkin kepanjangannya PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Itu adalah iuran BPJS yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Yang ini dari Kemensos ya kan. Itu. Kalau yang PBB bukan PB ya, PB poin lagi. BP itu pekerja bukan penerima upah. Itu PBPU tadi. BP itu apa bedanya? Dia bisa jadi, coba nanti dipastikan lagi kan di mobil JKN-nya dia yang mandiri atau yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu sih Kak ya. BP itu bukan pekerja. Pekerja bukan penerima pekerja. Ya. Ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Henny, kayaknya ada tadi nih Bang. Kak, kalau mau daftar BPJS pemerintah bagaimana Kak? Oke Kak, jadi kalau menurut dari pemerintah itu ada dua ya Kak ya. Kalau yang ditanggung pemerintah itu tiga malah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Nah masing-masing itu jalurnya pertama melalui dinas sosial Kak. Kalau misalnya di data dinas sosial, apabila memang sesuai, nanti akan diajukan bisa melalui nanti Kemensos, antara Kemensos ataupun melihat dari anggaran ketersediaan daerah tadi, ketersediaan anggaran daerah. Apabila memang masih ada kuota, maka akan dibantu didaftarkan sebagai BPPMDA yang ditanggung oleh pemerintah daerah ataupun provinsi. Gitu ya. Tapi disclaimer dulu ya, untuk PBI tersebut bukan haknya dari pihak BPJS. Iya, BPJS hanya penerima data dari dinas sosial atau dinas kesehatan. Karena yang memiliki anggaran dari pemerintah pusat, dari daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Oke, terjawab ya Bang. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari kakak kupu-kupu. Tadi ada A-nya Bang, sekarang tinggal Ini kupu-kupunya aja, hilang ya A-nya. Kak, kalau BPJS yang sudah keluar dari ibu karena sudah lulus kuliah itu mengaktifkannya bisa lewat mana? Bisa. Melalui Pandawa ataupun mobil JKN. Ini ada di atas nih. Kalau mobil JKN melalui App Store ataupun Play Store, bisa di HP Android ataupun iPhone. Kalau misalnya dia mau mendaftar dari WhatsApp, bisa ada pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165. Ya, kalau mau tatap muka, oh itu tadi online ya? Iya, online. Oke. Kalau tadi tatap muka bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan ataupun mall pelayanan publik, ya. Semua udah lancar lah Bang, nggak ada yang beribet. Oke. Lanjut nih Bang, pertanyaan dari kakak Hai Bibi Kongkat. Kak, Saya sukanya manggel. bisa di-case ya? Kak, saya pindah BPJS domisili. Gimana Kak dari kabupaten kota? Berarti yang mau dipindah cuma paskesnya aja ya? Iya. Kalau cuma mengubah paskesnya, bisa melalui bisa melalui mobile JKN. Nanti info perubahan. Tapi kalau memang datanya secara keseluruhan berubah, baik itu dari kakaknya gitu kan, bisa juga melakukan perubahan. Langsung datang ke kantor ya, langsung datang ke kantor biar kita perbarui datanya. Oke? Berjawab ya Kak Kongkat. Selanjutnya Bang, pertanyaan dari Kak Woman. Pak, cara bikin yang gratis gimana Pak buat mama saya? Tadi udah Kak ya. Iya. Ada 3 dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Ya. Jadi nanti silakan diajukan ke dinas sosial terlebih dahulu Kak. Iya benar. Kalau memang memenuhi persyaratan dari mereka, itu nanti akan diajukan melihat ketersediaan anggaran dan kuota. Ya. Iya. Terjawab ya Kak. Oke Bang, ada pertanyaan lagi nggak nih Bang? Nih, pertanyaan dari Kak Asmirah Oktaria. Kak, kalau BPJS-nya dinonaktifkan, cara aktifkan lagi gimana? Bisa melalui mobil JKN atau Pandawa, ya. Tadi sudah kita jelaskan bisa dari mobil JKN ataupun dari Pandawa, atau kalau memang mau datang langsung ke kantor bisa ke mall pelayanan publik juga bisa, ya. Iya. Bang, pertanyaan ini Bang dari Devi Novi. Bang, betul ada pemutihannya Bang? Oke, tadi udah kita jelasin Bang Dede, Bang Devi. Tadi udah kita jelasin bahwasannya dari BPJS Kesehatan juga sedang menunggu regulasi dari pemerintah untuk mengatur teknis terkait pemutihan tersebut Bang. Jadi kita sama-sama menunggu ya Bang ya. Kita sama-sama. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Novi. Kak, aku baru lunas tunggakan BPJS terus aktifkan kepesertaan lagi.
Apa bisa langsung digunakan buat berobat? Kalau statusnya sudah aktif bisa langsung digunakan buat berobat. Ya. Yes. Yang penting udah lunas dulu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya Bang, pertanyaan dari Kak Nainai. Kak, BPJS yang ikut perusahaan kelas rawat inap menurut. Oke. Makasih sudah bertanya Kak Inai. Jadi untuk yang ditanggung dari badan usaha atau perusahaan itu mengikuti gaji atau upah yang dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Perhitungannya itu bagaimana? Minimal dia di UMK atau UMP ya. Nah, apabila dia memang terdaftar dari batas bawahnya UMK atau UMP tadi sampai dengan 4 juta, maka si peserta tadi ataupun si pekerja mendapatkan hak kelas rawat kelas 2. Apabila gajinya di atas 4 juta sampai dengan 12 juta, nah nanti dia akan mendapat hak kelas rawat di kelas 1. Perhitungannya gimana? 4%-nya itu ditanggung oleh si badan usaha dan 1%-nya itu kakak yang nanggung. Itu sudah menanggung si pekerjanya itu sendiri apabila dia sudah berkeluarga, suami atau istri dan 3 orang anak yang sampai usia 21 tahun. Kalau usianya 22 tahun gimana? 23 tahun gimana? Kalau dia masih berkuliah, bisa tetap ditanggung sampai dengan usia 25 tahun dengan syarat melampirkan surat keterangan aktif kuliah ke BPJS Kesehatan. Nanti akan diperbarui setahun sekali. Benar. Terjawab ya Kak ya? Jawab ya Kak. Nah kalau tadi ada juga, kalau misalnya gaji saya 200 juta gimana? Waduh. Yang ditanggung nanti tetap dia melihat batas atasnya itu tadi 12 juta. 12 juta. Ya. Jadi kalau misalnya gajinya 300 juta, yang dipotong nanti cuma 12 juta. 5% dari 12 juta yaitu 1%-nya juga ya? 1%. Dari, ya 1% dari kita. Benar. Selanjutnya nih Bang. Dari ABCD. ABCDEFG Hijrah. Infoloker Bang. Infoloker. Oke. Jadi kalau misalnya kakak mau cek Infoloker bisa melalui website BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id. Nanti cek bagian karirnya Kak, atau bisa juga cek melalui Instagram gitu ataupun sosial media resmi di BPJS Kesehatan ya di @bpjs-kesehatan_ri. Nah kalau yang terbuka kan yang terus terbuka nih sekarang adalah PATT, pegawai administrasi tidak tetap. Nah itu lowongannya terbuka setiap saat. Jadi kalau kakak dan abang silakan melakukan lamaran, melampirkan berkas administrasi yang diperlukan. Nanti ketika ada kebutuhan di BPJS Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, apabila memang memenuhi kualifikasi maka akan dipanggil untuk tes lagi. Oke, mudah-mudahan sukses, bisa masuk bergabung, join live kita juga nanti bisa jadi kan sama-sama. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Gila. Gira, ABCDEFG Gira. Oke, selanjutnya Bang. Itu ada Bang, kalau BPJS nggak dipakai apa aman? Aman. Malah bermanfaat untuk orang lain. Karena kita kan sistemnya Betul, ya. yang sehat membantu yang sakit, yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu. Oke. Aman. Tapi selalu dipastikan Bang di Mobile JKN status kalau memang abang mandiri sebenarnya nggak ada masalah. Lakukan screening aja Bang minimal sekali setahun di aplikasi Mobile JKN. Jadi setidaknya untuk meminimalisir risiko penyakit kronis. Jadi nanti akan diberikan pertanyaan dari screening riwayat kesehatan itu. Mudah-mudahan sehat terus kita semua ya Bang. Amin. Lanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Lilis Winda Lestari. Oke. Kak, kalau ada tunggakan malah dapat KIS, gimana cara urusnya? Kak, kalau ada tunggakan malah dapat KIS. KIS itu maksudnya yang dari bantuan pemerintah ya. Itu gimana cara urusnya? Yang mau diurus apa Kak? Tunggakannya kayaknya. Kalau misalnya mau urus tunggakannya bisa langsung dibayarkan secara full ataupun bisa melalui cicilan dari PH gitu ya. Oke. Udah ya Kak Lilis. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Kak coba Kak, saya sudah ajukan BPJS PBI dari WFIanti ya. Sudah 3 bulan kok belum aktif ya, masih non aktif, kami punya nunggak. Ya izin Kak, itu kewenangannya dari pemerintah daerah ya Kak, ataupun pemerintah pusat tempat Kakak mengajukan. Dari BPJS Kesehatan sifatnya hanya menerima data, mungkin masih melihat ketersediaan anggaran dan kuota Kak. Nah, mungkin masih menunggu antrian nih. Nah gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya mana tadi?
Masih Nonaktif kan aktif. punya tunggakan ya. Kalau misalnya masih menunggak dan mau dilunasi tunggakannya boleh banget Kak, bisa melalui cicilan di program rehab ya Kak ya. Nggak tahu keberatan kan bang, banyak sekaligus terlalu berat gitu kan. Oke. Ya bisa dicicil ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih bang, ada flamingo juga nih bang. Tadi ada kupu-kupu, sekarang ada flamingo nih. Banyak ya? Banyak. Ntar lagi ada hewan-hewan yang lain ya, Iya. username-nya ya. Kak, saya mau ganti kakak baru di BPJS, bisa kak? Apa saja persyaratan? Tolong dijawab Kak, karena seru. Makasih. Oh enggak kak. Oke, ya. Kak, saya mau ganti kakak baru di BPJS. Bisa Kak? Bisa. Bisa. Datang aja ke kantor Kak. Ini biar kita nanti bantu juga. Iya, karena dari BPJS Kesehatan mengambil datanya dari Disub Capil. Oke, itu sinkronkan datanya Kak ya. Oke, terjawab ya kak Flamingo. Oke, selanjutnya nih bang. Dari arah tuh, kapan BPJS aktif setelah ikut BPJS suami dari perusahaan? Kalau kakak statusnya adalah tanggungan dan suami sudah aktif sebagai pekerja, begitu didaftarkan oleh PIC perusahaannya, statusnya langsung aktif Kak. Langsung aktif. Iya, nggak menunggu lagi. Karena status si pesertanya atau pekerjanya sudah aktif. Itu ya Kak ya. Oke. Jadi silakan dilapor ke PIC badan usahanya, minta bantu untuk didaftarkan. Nah, aplikasi daftarnya itu namanya EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Jadi langsung secara mandiri si badan usahanya bisa melakukan penambahan anggota keluarga. Ya Kak? Oke, selanjutnya nih bang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sanadi. Kak, kalau ada tunggakan berapa lama BPJS-nya aktif kembali? Sampai dengan tunggakan lunas. Lunaskan. Ya. Oke, menjawab ya Kak Sanadi, semoga bisa melunaskan tunggakannya. Oke, ini ada dari Almira juga. Almira Wilatis SAC. Orang kakak banyak kali. Iya. Kak, pindah tempat terus KIS-nya dinonaktifkan apa bisa diurus kembali Kak? Kalau misalnya untuk KIS, mungkin di sini dalam artian penerima bantuan iuran ya atau PBI, itu kakak silakan melapor kembali ke dinas tempat kakak Di KTP-nya itu tadi. Enggak, tempat dinas kakak baru. Karena statusnya sudah nonaktif karena sudah tidak ditanggung daerah tadi kan sudah pindah. Kalau memang mau pindah sebagai peserta mandiri, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa datang ke pelayanan publik, bisa melalui Tatap Muka di Mobile CKN ataupun pelayanan administrasi dari Pandawa ya. Nah, dari WhatsApp 0811 8165 165. Catat ya teman-teman. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Abigail Pasaribu, kayaknya dari tadi nih. Kak, apa boleh layanan normal di puskesmas pakai BPJS? Apa itu berlaku di setiap vaskes? Boleh. Ya, boleh ya Kakak Abigail Pasaribu. Di tempat kakak vaskes terdaftar ya Kak ya? Iya, yang terdaftar ya Kak. Nih, ada juga dari Kak D. Juli. Kak, cara mengaktifkan BPJS yang dinonaktifkan karena sudah berhenti kerja dari Juli 2004. Boleh bantu aja deh? Oke, cara mengaktifkan kembali BPJS yang sudah dinonaktifkan bisa dengan cara channel tatap muka, yaitu dengan cara datang langsung ke BPJS Kesehatan atau pelayanan publik atau BPJS keliling ya Bang. Atau bisa juga diaktifkan dari online nih Bang, teman-teman, dari mobile JKN dan juga dari Pandawa, yang nomornya itu 08 11 8165 165. Oke. Itu ya Kak. Terjawab ya Kak. Ada juga dari Kak Kara Family. Bang, kalau ibu dan anak terdaftar BPJS mandiri, terus kalau yang punya anak mau dipindah KIS, bisa nggak? Jadi Kak, kalau untuk dipindahkan sebagai penerima bantuan iuran, itu Kakak silakan melapor ke dinas sosial terkait ya Kak, ataupun kalau memang Kakak masuk dalam kategori tidak mampu gitu ya, nanti akan didata oleh mereka, melihat ketersediaan anggaran tadi dan melihat kuota yang Oke. Oke, terjawab ya tadi Kak. Selanjutnya ada dari Bang Ijal nih. Ija. Bang mau tanya, BPJS, waduh ini salah lagi nih Bang, salah saya pakai nih Bang. BPJS ketenagakerjaan perorangan itu bulannya berapa sih Bang? Mohon maaf, sekali lagi kami ingatkan kepada Bang Ijal, Kami dari BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan mau bertanya, ada 3 kelas ya. Jadi yang per bulannya itu misalnya kalau kelas 1 itu 150.000 per orang per bulan, kelas 2 nya itu 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 nya itu 35.000 ya, per orang per bulan ya. Iya. Seperti itu ya Bang Ijal.
Selanjutnya nih Bang, pertanyaan juga nih dari Kak My Dream Miss You. Oke, ini dari Pak, Lisa. program medical check up pas ulta itu gimana prosedurnya? Itu kalau nggak salah dari Kemenkes ya? Atau Iya. Dinas Kesehatan? Ya. Iya. Bukan dari BPJS Kesehatan kayaknya kalau untuk medical check up pas ulta. Iya benar. Boleh coba ditanyakan ke Dinas Kesehatan terkait ya Kak ya? Konfirmasi lagi ya Kakak. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Jaspa. Kalau mau pindahin satu unit dari kelas 3 ke kelas 1 bisa nggak? Atau harus satu kakak? Harus satu kakak ya. Jadi satu kartu keluarga itu harus terdaftar di kelas yang sama untuk kategori peserta mandiri ya. Paling bisa beda di FKTP ya Bang? Ya, KTP-nya boleh diubah. Iya. Oke, terjawab ya Bang? Kayaknya kalau yang kis-kis tadi kayaknya udah terjawab semua ya. Mungkin bisa kita lanjut dengan yang pertanyaan-pertanyaan yang lain nih. Benar. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Cookies. Kak, waduh. Kak kalau mau daftarin BPJS bayi baru lahir ke BPJS suami pekerja itu gimana? Ya, apabila memang sudah ada kakaknya, Kak, sudah terdaftar si anak kakaknya, di kakak silakan melapor ke HRD badan usahanya. Oke? Iya. Gitu. Kalaupun misalnya belum, kakak nanti silakan melapor ke HRD badan usahanya juga dengan melampirkan surat keterangan lahir dari rumah sakit dan nanti akan didaftarkan atas nama bayi nyonya ibu ini bayi nyonya nama kakak gitu ya. Iya. Ya, dan itu akan berlaku selama 3 bulan. 3 bulan. Kalau udah ada nama langsung diambil. Silakan langsung diambil ketika sudah mempunyai nama. Benar. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Rian nih. Kalau BPJS pemerintah dipindahkan paskesnya ke klinik, emang nggak boleh ya? Kitanya harus ke puskes. Ya, karena kan dia Kak ditanggung oleh pemerintah. Ini tadi dari pusat ya? Nggak tahu ya pemerintah pusat atau daerah. Dia kan penanggung anggarannya dari pemerintah pusat gitu ataupun daerah. Jadi didaftarkan di puskesmas tempat terdaftar ya Kak ya. Nah, harus di puskesmas ya Kakak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Reni nih Bang, Reni Rahmawati. Bang, BPJS ponakan saya kok nama ayahnya nggak sesuai dengan kakak, itu gimana? Silakan lakukan perubahan untuk nama ayahnya apabila memang nggak sesuai, datang dulu ke kantor BPJS Kesehatan untuk dilakukan pengecekan ya Kak ya. Biar dicek, biar diupdate data yang terbaru. Coba lihat lagi. Oke. Ini Banyak pertanyaan mirip-mirip ya Bang? Kak Renita Fakut. Pak, kebanyakan kalau obat habis di rumah sakit pas lagi mengamuk kita beli di luar. Sebenarnya dari BPJS Kesehatan tidak ada menyarankan untuk membeli obat di luar Kak. Ya. Kalau menemukan hal seperti itu boleh dilaporkan ke BPJS 1 ya. BPJS 1. BPJS 1 itu ada nomornya dalam nama itu BPJS siap membantu. Nanti ada dipampangkan poster terkait BPJS 1. Nanti bisa kakak laporkan di situ kejadian apa, atas nama apa, kejadian apa yang dialami. Nanti oleh petugas BPJS Kesehatan yang ada untuk rumah sakit itu Kak, PIC-nya ya. Nanti dibantu sama petugas BPJS satunya kok Kak. Oke. Oke. Nih ada dari Kak Nur Hayati. Bang, BPJS Mandiri nunggak, terus dialihkan ke BPJS perusahaan. Jadi yang nunggak itu harus lunasi ya Bang? Betul? Betul kan Nur Hayati? Jadi kalau untuk tunggakan itu statusnya tidak menghilang dan tetap akan harus lunasi gitu. Jadi apabila nanti kakak sudah tidak bekerja di perusahaan itu, ya mudah-mudahan terus bekerja ya selamanya di situ ya sampai dengan pensiun. Tapi tunggakan itu tetap wajib. Nanti akan ada WhatsApp nanti Kak yang mereminder kakak untuk melunasi tunggakan itu setiap bulannya. Kalau memang nggak bisa dilunasi secara sekaligus karena keterbatasan dan yang lainnya, kakak bisa melakukan cicilan di program rehab rencana pembayaran bertahap. Ya, oke Kak. Oke, selanjutnya nih Bang. Pertanyaan dari Dia Tanjung. Maaf Pak, mau tanya, kalau lupa kata sandi mobil BKM gimana ya Pak? Oke,
kalau lupa sandi di mobile JKN silakan dibuat lupa sandi di awal. Iya. Itu ada fitur lupa sandi. Jadi nanti kakak tinggal masukkan NIK sama email yang terdaftar, nanti akan diarahkan kode OTP untuk melakukan perubahan password baru di emailnya itu tadi. Oke ya kak ya? Ubah sandi, ubah password, Ya. forget password. Iya, gitu lah ya. pokoknya bahasanya ubah sandi, lupa sandi, Iya. lupa password gitu ya. Oke, bang. Selanjutnya nih bang. Kalau yang KIS kayaknya udah semua udah oke lah ya, Ya, udah terjawab semua. ID nih bang, dari pertanyaan ID. Adiknya YD nih. Kalau nggak bisa daftar auto debit, kenapa ya? Jadi nggak bisa buka aplikasi JKN-nya. Bisa buka Bisa. aplikasi kan bisa, tapi untuk pendaftaran auto debitnya silakan datang ke bank ya kak ya, kalau auto debitnya. Bisa dari handphone juga. kok. Nah, bisa dipilih dari mobile banking ya kak ya? Enggak, non-bank. Oh dari non bank, bisa pilih yang non bank. Ya. Oke ya. Terjawab ya kak ID. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya. Oke, dari Diah Tanjung nih, mungkin melanjutkan pertanyaan. Oke. Bang, Kalau email sama nomor handphone udah nggak aktif gimana ya? Nggak apa-apa, dirubah aja dengan email dan nomor handphone terbaru. Ya, bisa dilakukan perubahan nanti melalui Pandawa ataupun datang ke BPJS Kesehatan terdekat. karena nicknya kan nggak berubah pasti kan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bang V. Pak, BPJS saya namanya jadi orang lain, bukan nama saya. Gimana ya? Coba silakan Kak datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, membawa KTP ya, membawa Ya. KTP-nya aja, nanti biar kita lihat gitu. Itu terdaftar atas nama siapa, kalau memang punya kakak tapi bukan apa namanya, kalau memang tidak sesuai namanya akan diubah sesuai dengan NIK ya. Nanti bakal diupdate ya, Kak V. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bapak Sudarmi. Assalamualaikum, saya sudah pensiun, terus sudah ganti mandiri, tapi sekarang ada tunggakan, apakah masih bisa berobat? Waalaikumsalam Pak Sudarmi. Izin Pak, sudah mandiri ya, namun ada tunggakan. Nah kalau memang statusnya ada tunggakan, biasanya itu statusnya non-aktif Pak. Jadi untuk bisa menggunakan layanan JKN kan statusnya dia harus aktif terlebih dahulu. Nah untuk tunggakan tadi, apabila Bapak memang tidak bisa melunasi secara langsung, bisa melunasi melalui cicilan dari program rencana pembayaran bertahap ya Pak ya, atau rehab. Nanti akan ada simulasi berapa kesanggupan Bapak untuk membayar. Nanti setelah tunggakan cicilannya sudah lunas, baru nanti kartu akan aktif kembali Pak. Semoga sehat-sehat ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Ada pertanyaan dari Kemudian tunggakan BPJS sudah berlaku belum sekarang Pak? Saya BPJS Mandiri mendampingi pemerintah dari Pak Helodel. Kak izin, tadi sudah kita jelaskan untuk program pemutihan itu dari BPJS Kesehatannya sendiri juga masih menunggu regulasi dari pemerintah karena sedang diatur ya, dirumuskan regulasi lanjutannya untuk mengatur teknis terkait pemutihan. Jadi sabar ditunggu ya Kak ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Cutie Pak. Oke. Pak, cara ganti paskes apa bisa lewat HP aja atau datang langsung ke kantor BPJS? Bisa dong. Bisa dong. Dari handphone aja nih. Dari Nggak usah jauh-jauh. Dari handphone melalui mobile JKN, perubahan data-data, nanti kakak bisa melakukan perubahan fasilitas kesehatan. Nanti pilih sesuai domisili kakak yang paling terdekat, bisa klinik puskesmas. Tapi untuk yang peserta mandiri ya kak ya, untuk peserta yang mandiri ataupun yang ditanggung oleh badan usaha gitu ya. Jadi kakak nggak perlu datang ke kantor ya. Dan perubahannya itu akan berlaku di bulan berikutnya. Yes. Terjawab ya kak ya. Bang, kayaknya ini kita udah mau 1 jam nih Bang. Oke. Bincang-bincang. Mungkin kita bakal nge-filter 5 pertanyaan terakhir. Boleh, gimana, Bang? boleh. Silakan Oke. spam ya. Spam yang pertanyaannya. Nanti akan kita bantu jawab ya. Iya. Yang Jadi, paling banyak terbaca akan kami jawab nanti ya. benar. 5 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke. Waduh, kencang nih Bang. Oke.
Oke, pertanyaan dari Pina. Kak Pina. Kok BPJS saya nggak bisa turun kelas ya dari kelas 1? Padahal udah 1 tahun dari pertama kali aktifin BPJS. Di bulan berapa kak? Coba boleh dipastiin dulu dan ke BPJS Kesehatan kak. Nanti di situ akan tercantum tanggal dan bulan kakak terdaftar di kelas 1 tadi. Ya kak ya? Pastikan lagi ya Kak Pina. Oke, 4 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Lanjut. Coba. Oke. Oke, tanya terus kan? Dari Sasha Keput. Ya, Kak, dari aku udah bayar penunggakan tapi kok masih aktif. Dia Kak Sasha Keput, dipastikan dulu kak itu bayar tunggakannya sudah melalui cicilan atau memang langsung? ya. Nah kalau memang langsung, apabila memang belum aktif, kakak boleh langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan sekalian membawa bukti bayarnya kak ya, biar kita cek untuk aktivasinya. Oke ya kak ya? Oke, jawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, 3 pertanyaan terakhir ya teman-teman. 3. Ayo, ditanya teman-teman. Oke. Oh, ini kencang banget nih Bang. Pak mau izin nanya dari Kak Ila. Kak Ila nih. Ila atau Lia nih, atau ya? Ya. Pak mau izin tanya kalau mau buat BPJS untuk ada yang baru lahir itu persyaratan apa aja? Kakak bisa membawa surat keterangan lahir ya sama kakak. Dua itu ya. Karena nanti akan dicek dari situ. Nah kakak terdaftarnya di segmen apa? Kalau misalnya di segmen badan usaha ataupun pekerja penerima upah nanti lapornya melalui HRD. Ya kalau mandiri bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan ya kak ya, atau melalui Pandal ya. Ya. Semua sudah simpel ya teman-teman. Terjawab ya tadi Kakak. 2 pertanyaan terakhir berarti. 2 pertanyaan terakhir nih Bang. Berarti Bang. Coba ya kita lihat ya. Tuh dari awan. Dari awan. Awan bukan awan itu. Paus. Paus Bang. Paus sudah. Paus. Tadi apa aja? Kupu-kupu, flamingo, ini paus. Ini paus ya, oke. Ya. Di Oke. JKN BPJS nya sudah nonaktif. Cara mengaktifkannya lagi gimana ya Pak? Nah, boleh bantu jelasin deh. Oke, cara mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan, Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kembali di kita memiliki 2 channel pelayanan yaitu tatap muka dan non tatap muka, dan kita suka Bapak Ibu sekalian bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan atau mal pelayanan publik atau BPJS keliling. Dan untuk yang tidak non tatap muka yaitu bisa dari mobil BKN atau juga bisa dari Pandawa yang nomornya itu 0811 8165 165. Jadi itu ya teman-teman. Bang Paus tadi ya? Terjawab ya. Ya, Ini Paus. dari Kak Selanjutnya nih Lebah ini, dari Kak Lebah ini sekarang. Ini Lebah. hewan keempat berarti ya. Info loker Kak. Oke Kak. Boleh. Jadi kalau untuk info loker tadi udah kita berapa itu? Udah kelima, 6 ya? 7 kayaknya. 7 ya. Jadi untuk info loker kakak bisa langsung cek ke website BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id. Nanti akan ada info karir gitu untuk rekrutmennya, atau bisa melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan_RI. Jadi kalau untuk pegawai administrasi tidak tetap, nanti itu lokernya buka terus ya. Lokernya buka terus, tidak pernah tutup. Nah, nanti jadi kalau misalnya kakak ingin melamar, silakan lakukan lamaran. Nanti akan apabila ada kebutuhan dari BPJS Kesehatannya, maka akan dilihat kesesuaiannya. Apabila memang cocok, maka akan dipanggil untuk info rekrutmen selanjutnya. Benar. Oke, kayak Buka setiap tahun ya teman-teman. ya, sampai dengan kalau untuk tahun ini periodenya sampai dengan 31 Desember 2024. Iya. Untuk pegawai administrasi tidak tetap ya. Benar. Waduh Bang, udah gak terasa nih Bang. Kita udah ngobrol sama teman-teman ini selama 1 jam. Terakhir nih dari kalian. Oke. JMO saya tidak bisa login. Itu boleh coba ditanya ke BPJS Ketenagakerjaan ya kan. Ya. Kalau BPJS Kesehatan di mobile JKN. Mobile BKN. Oke. Oke, itu yang terakhir tuh bonus. Bonus ya. Oke. Oke, Dek. Mungkin bisa kita akhiri ya. Iya, Udah kurang udah lebih sudah. 1 jam kita live di hari ini. Iya. Tanggal berapa ini? Tanggal Tanggal 1 buka. Jadi
info ya teman-teman, untuk bulan Desember ini kemungkinan live kita di Center Sehat akan ada 2-3 kali dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau misalnya belum terjawab pertanyaan di minggu ini, di hari ini akan dijawab, kita coba bantu jawab nanti di pertemuan selanjutnya. Yang pasti nanti harinya itu hari Senin dan Kamis, atau apabila ada hari ketiga nanti antara di Rabu atau Jumat. Oke? Senin dan Kamisnya adalah waktu yang pastinya, oke? Jamnya jam 3 sampai dengan jam 4 ataupun jam 4 sampai dengan jam 5. Kita yang segitu lah ya, Bang. Nanti akan ada notif kalau silakan di follow dulu ya, Iya, di akun Instagram kita, sama juga dengan akun TikTok kita membagikan share konten-konten edukatif lah terkait JKN khususnya wilayah Pematang Siantar, Simalungun, Toba dan Samosir. Oke, kita tutup dulu untuk live kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga tetap sehat semua. Sekali lagi kami mengucapkan berbela-sungkawa ya terkait musibah yang terjadi di Sumatera. Tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga cepat pulih dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dadah.